ini setahu saya dulu pohon lebat dengan pohon mangrove. Ini sengaja ditanam dengan masyarakat, dengan petani-petaninya. Kok sekarang saya juga bisa kaget kok bisa diuruk gitu kan. Tanah perhutani yang juga dibiarkan dikuasai oleh PIK, dan tambak-tambak di depan itu juga nampak tidak ada aliran air karena sungainya juga sudah pada diuruk. Kalau kita bicara perhutani berarti ini kita bicara BUMN, perusahaan milik negara, 100% milik rakyat, sahamnya punya rakyat, punya bangsa Indonesia. Kalau ini diserahkan kepada Aguan dan Antoni Salim, ya nanti dimiliki oleh namanya PT PANI yang sudah menjadi perusahaan terbuka terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka kita ingin jelas seperti apa ini pengalihan lahan-lahan negara ini kepada mereka. Ini sudah sangat nyata merupakan kejahatan yang kita sering sebut adalah state corporate crimes, terutama Pak Prabowo. Kalau Anda tidak melakukan apa-apa, lebih baik Anda mundur saja, Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang maghrib kita masih berada di Kecamatan Pakuaji ya. Tadi para tokoh, para jawara, para rakyat Banten mendatangi DPRD melakukan protes dan meminta pertanggungjawaban terhadap pembangunan PIK 2 yang ditolak oleh masyarakat secara luas. Dan sekarang kita menyempatkan mampir di desa Kramat Sukawali, kecamatannya masih Pakuaji. Ya, kita tahu sudah terjadi kerusakan di laut ya. Dan laut saja bisa mereka rusak, kerusakan di darat ternyata lebih parah. Kita sekarang berada di satu desa ini tadi, di belakang kita tampak ya terpampang luas hutan yang dimiliki oleh perhutani, yang konon ini juga menjadi dikuasai oleh PIK 2. Jadi sudah sawah diuruk ya, laut diuruk, dan sekarang hutan juga diuruk untuk demi melaksanakan proyek PIK 2 yang ditakut-takuti rakyat ini adalah merupakan PSN. Bagaimana ceritanya bahwa tanah perhutani pun bukan tanah rakyat ya, pemerintah yang nampaknya dikuasai juga untuk program untuk perluasan, untuk perumahan pemukiman hebat, tempat penjajahan ya. Di sana ada laut, dan setiap dari laut sampai ke situ nanti ada jalan besar seperti tol itu, seperti di di desa mana? Munjung ya. Itu akan terjadi penyambungan seperti ini. Inilah penjajahan murni. Rakyat tidak anti terhadap pembangunan. Rakyat hanya mendorong pemerintah supaya berwibawa, bisa membangun tanahnya, bisa memberikan pekerjaan pada rakyatnya. Tapi justru sawah diuruk, lihat tambak-tambak juga diuruk. Bagaimana rakyat akan memberikan kepercayaan pada penguasa apabila tidak memberikan ketegasan-ketegasan ini? Di sini ada Mas Salim dan ada Mas Yus ya. Mungkin bisa cerita sedikit tentang ini tanah ini. Ini tanah ini kan sekarang jadi lahan kosong ini. Dulu ini sawah atau mangrove atau hutan perhutani. Mungkin sedikit 5 menit, 3 menit Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengatasnamakan masyarakat Kampung Kramat ya, Kecamatan Pakuaji. Setahu saya dulu ini petani tambak yang berada di tanah pertanian. Ini setahu saya dulu pohon lebat dengan pohon mangrove. Ini sengaja ditanam dengan masyarakat, dengan petani-petaninya. Kok sekarang saya juga bisa kaget kok bisa diuruk gitu kan. Segini bagusnya, indahnya lingkungan kita, kok bisa gitu diuruk gitu. Pandangan saya, tolonglah tegas untuk ke pemerintahan, diupayakan segera diusut tuntas. Sekian dan terima kasih. Ya, Mas Salim silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk saya sendiri, untuk di daerah sini awalnya ini tambak ikan. Ada petaninya juga dari petani tambak tersebut yang kemudian membudidayakan atau menanam pohon-pohon mangrove untuk mencegah daripada abrasinya. Jadi kenapa kok sekarang bisa diuruk begitu cepat gitu? Ada tujuan apa dan ada kepentingan apa dengan pengurugan ini yang kita masyarakat pun tidak tahu menahu untuk kedepannya ini akan dijadikan apa gitu. Dan sedangkan ini tanah perhutani untuk rakyat maupun masyarakat bisa
untuk memanfaatkan situasi tanah kosong tersebut untuk menghidupi keseharian mereka-mereka. Mungkin mereka pun masih butuh untuk bertambak ikan, masih butuh untuk mencari sesuap nasi gitu kan. Tapi kenapa sekarang dijadikan tanah yang datar, yang diuruk tanpa sepengetahuan oleh masyarakat? Mungkin cukup sekian. Ya. Baik, Pak Marwan, mohon komentarnya dari keluhan-keluhan masyarakat di sini ya. Kan kita dukung Pak Prabowo mengatakan akan mempertahankan ketahanan pangan, tapi kita lihat bahwa ribuan hektar tanah-tanah masyarakat yang kita kemarin kunjungi itu semua diuruk ya. Dan kita sekarang mengunjungi perhutanan tanah perhutani yang juga dibiarkan dikuasai oleh PIK, dan tambak-tambak di depan itu juga nampak tidak ada aliran air karena sungainya juga sudah pada diuruk. Mungkin minta komentar Pak Marwan, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kira inilah bentuk nyata bagaimana berkuasanya oligarki. Oligarki ini adalah persatuan dari penguasa dengan pengusaha. Penguasanya itu Joko Widodo, Erlangga Hartarto, dan sebagainya. Kemudian pengusahanya itu terutama adalah Aguan dan Antoni Salim. Kalau kita bicara perhutani, berarti ini kita bicara BUMN, perusahaan milik negara, 100% milik rakyat. Sahamnya punya rakyat, punya bangsa Indonesia. Karena itu aset yang dimiliki, terutama itu lahan, hutan, apakah itu juga ada genangan dan sebagainya, empang, maka kalau ini diserahkan kepada Aguan dan Antoni Salim, ya nanti dimiliki oleh namanya PT PANI yang sudah menjadi perusahaan terbuka terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka kita ingin jelas seperti apa ini pengalihan lahan-lahan negara ini kepada mereka, kepada perusahaan itu. Apalagi di TBK. TBK itu banyak orang-orang kaya yang punya, apalagi juga banyak sahamnya itu dimiliki oleh orang-orang asing di luar negeri, di Cina, di Hong Kong, di Singapura, dan sebagainya. Jadi intinya dengan bersatunya melakukan kejahatan itu penguasa dengan pengusaha, yaitu Antoni Salim, Aguan dengan Joko Widodo, maka telah terjadi pengalihan aset negara secara mulus tanpa jelas bagaimana isi dari perjanjian antara kedua belah pihak. Joko Widodo mewakili negara, mewakili rakyat terhadap Aguan dan Antoni Salim. Aset negara ini kalau diserahkan begitu saja kepada mereka tanpa ada jelas seperti misalnya ganti rugi atau pemilikan saham, maka ini sudah sangat nyata merupakan kejahatan yang kita sering sebut adalah state corporate crimes. Pelakunya tetap 3 orang itu. Terserahlah nanti ini pakai nama rakyat, pemiliknya siapa. Tapi sebetulnya kalau ini adalah lahan bekas milik perhutani BUMN, maka ini adalah lahan milik negara, milik bangsa Indonesia. Tidak bisa begitu saja diserahkan kepada pengusaha yang akhirnya hanya mengejar untung. Ya, ini akan sangat murah nanti mereka uruk, ya tadinya mungkin ada rawa-rawa atau ada hutan lalu diuruk, diratakan. Dengan biaya yang sangat murah bisa mendapatkan aset negara yang nanti bisa dijual minimal 30 juta per meter. Jadi untungnya itu akan sangat besar. Tapi ini didapat dengan cara berkolusi, melakukan kejahatan yang tadi saya sebut sebagai state corporate crime. Nah, karena itu kita menghimbau yang namanya DPR, datanglah ke sini. Desa Sukawali, Desa Keramat. Ya, 2 desa ini adalah tempat di mana lahan-lahan milik bangsa Indonesia, milik perhutani itu sudah dicaplok begitu saja tanpa jelas berapa ganti rugi yang dibayar, bagaimana kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu negara yang diwakili oleh pemerintah Indonesia waktu itu Joko Widodo dengan Aguan dan Antoni Salim. Jadi mari yang namanya wakil rakyat itu jangan hanya duduk di Senayan, datanglah ke sini. Kemudian kepada Pak Prabowo kita juga tetap menuntut, jangan cuma omon-omon. Ini ada negara PIK 2 di daerah Sukawali dan Keramat ini sudah sangat berkibar misalnya kekuasaannya, rakyat saja takut. Polisi masih jadi jongosnya Aguan dan Antoni Salim.
menggunakan preman pula, termasuk juga aparat yang ada di kelurahan atau di desa-desa itu bersatu untuk menguasai, mencaplok lahan rakyat, dan ini lahan milik negara. Jadi kepada yang berkuasa, apakah itu Prabowo atau DPR yang punya sekian ratus orang anggota dari sekian partai yang tergabung dalam Kim Plus, ya, mari Anda jangan duduk hanya di Senayan, datang ke sini dan bereskan ini. Jangan biarkan negara PIK 2 mencaplok tanah rakyat dan tanah negara tanpa ada kejelasan. Malah setelah mencaplok aset negara seperti yang dimiliki oleh perhutani ini, rakyat pun ditindas, ditakut-takuti dan diteror. Ini sudah waktunya Anda bangkit, ya, terutama Pak Prabowo, ya, buktikan bahwa Anda adalah Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya menjadi pelanjut dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Joko Widodo. Jangan melanjutkan kejahatan yang telah dilakukan oleh Joko Widodo. Anda harus melakukan perbaikan. Maka dengan begitu kita menanti apa langkah yang akan Anda ambil. Kalau Anda tidak melakukan apa-apa, lebih baik Anda mundur saja, Pak Prabowo. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Marwan.